Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Hari ini kita mulai menjelajahi tentang kerajaan Singkil. Ya, kerajaan Singkil kemarin sudah saya uraikan tentang kerajaan Kuala Bate dan kerajaan Susuk. Ya, sedangkan Trumon sudah beberapa waktu yang lalu dapat dilihat pada video saya yang terdahulu ya. Kita mulai dengan kerajaan Singkil. Tentu anak-anak sekalian pasti mengenal apa itu Singkil. Singkil itu adalah bagian dari provinsi Aceh sekarang ini yang letaknya di pesisir pantai barat itu di paling ujung, paling selatan. Jaraknya kira-kira 550 km dari ibu kota Banda Aceh sekarang. Ya. Singkil pada masa dahulu itu merupakan daerah yang memiliki kontribusi yang paling besar ya, bagi Nanggro Aceh Darussalam, bagi kerajaan Aceh Darussalam pada masa lalu, di mana ada dua putra terbaik dari daerah Singkil itu yang sangat terkenal, yaitu Tengku Syekh Abdul Rauf atau yang digelar dengan Syekh Kuala. Namanya dipakai saat ini untuk lembaga perguruan tinggi Universitas Syekh Kuala. Ya, satu lagi adalah Syekh Hamzah Fansuri, seorang ulama juga. Ya, itu beliau adalah pengarang dan pencipta syair-syair yang sangat terkenal pada masa itu. Nah, beliau beraliran Wujudiyah. Ya, jadi antara syair yang terkenal beliau adalah syair perahu. Ya, Syekh Hamzah Fansuri ini sangat berjasa besar. Dialah orang pertama ya yang menyebarkan sastra dalam bahasa Melayu itu ke berbagai wilayah sehingga menjadi bahasa lingua franca, bahasa Melayu zaman dulu ya. Jadi sangat besar beliau dari Singkil. Dua orang itu yang merupakan putra daerah terbaik Singkil. Bukan berarti tidak ada putra-putra daerah lain. Cukup banyak pahlawan-pahlawan dari Singkil. Cukup banyak ya. Tinggal lagi diangkat ke atas untuk publikasikan lebih luas yang selama ini masih banyak tenggelam. Baiklah, saya mulai asal usul kerajaan Singkil itu ya. Singkil itu sudah terkenal sejak abad ke-7 sebenarnya, ya sudah terkenal. Abad ke-7 tahun 850 Masehi ada seorang petualang atau orang pedagang Arab atau berasal dari Persia namanya Buzukh ya. Buzukh Ibnu Syariar ya, Buzukh Ibnu Syariar ketika dia melakukan perjalanan dari Barus menuju ke Lamuri ya. Justru Lamuri pada waktu itu masih Hindu ya, kerajaan Hindu. Di Barus sudah Islam ya, di Barus sudah Islam. Ketika dia mau melaju ke sana, dia singgah di daerah Singkil, kerajaan Singkil, dan dia mencatat kondisi keadaan masyarakat pada waktu itu ya. Jadi berdasarkan catatan beliau lah dikenal itu ada daerah Singkil itu ya. Kemudian sebenarnya Singkil ini memiliki tokoh-tokoh yang pahlawan ya, sebenarnya, tapi kurang tahu apa sebabnya tidak diangkat. Nah, misalnya Siti Ambia ya, Siti Ambia, kemudian Sultan Daulat, kemudian Datuk Murad, kemudian Datuk Ijo. Mereka adalah pejuang-pejuang di masa kemerdekaan dulu, masa Belanda ya. Jadi mereka bertempur melawan Belanda, tapi kurang tahu apa sebabnya belum terangkat ini ya. Kemudian di Singkil juga banyak terdapat makam-makam dan raja-raja terdahulu yang sekarang masih bisa kita lihat ya, bahwa patut saya ceritakan di sini bagaimana mulanya berdirinya kerajaan Singkil itu. Jadi Raja Singkil, raja daripada Singkil ini yang pertama itu adalah Syekh Jafar namanya, atau Tengku Jafar. Tengku Jafar ini itu sebenarnya beliau ini Syah Bandar di kerajaan Susuk. Tapi sebelumnya ini beliau juga dari Aceh besar. Kebetulan adik beliau ini merupakan istri Sultan Raja Aceh, Sultan Johor Alamsyah itu ya. Jadi sehingga kalau ditelusuri lebih jauh bahwa beliau ini adalah dari keturunan Raja Johan di daerah Girin Samalanga ya. Berarti pendatang juga dari daerah Persia atau daerah Arab sana ya. Jadi merantau dari Putraraja, dari kerajaan, kemudian mengikuti amanah dari gurunya, dia mengajar ngaji ataupun berdakwah ke daerah Susuk. Ketika di Susuk pun dia sempat ditunjuk menjadi Syah Bandar Susuk.
ya, Syah Bandar Susuh, Syekh Ja'far. Mungkin ada satu cerita juga mengatakan beliau itu merupakan pernah jadi raja juga bisa. Dan beliau kawin di dengan putri Raja Singkil pada waktu itu, sehingga dia pun pindah ke Singkil dan menjadi Raja Singkil. Pada waktu beliau lah kerajaan Singkil itu maju pesat dengan berbagai pendatang yang datang dari luar untuk berdagang rempah-rempah segala macam. Karena pengalaman beliau pun sudah selama di Susuh, beliau juga sebagai Syah Bandar dan sudah paham tentang masa-masa itu. Pada masa beliau, kerajaan Trumon juga kebetulan diperintah oleh adik beliau. Beliau terpaksa mengambil alih, dia mengambil alihnya dan beliau menjadi Raja Trumon dan majulah antara Trumon dan Singkil. Pada waktu itu memang kerajaan Singkil ini sebenarnya meliputi dari perbatasan dengan Tapanuli Tengah itu sampai ke daerah Melabuh, ya. Batasan Melabuh itu semua wilayah kerajaan Singkil pada waktu wilayah kekuasaan daripada Syekh Ja'far ini, ya, sebagai Raja Singkil. Nah, pada waktu itulah majunya kerajaan Singkil berakhir makmur. Kemudian sepeninggal beliau itu digantikan oleh anaknya tuh Raja Bujang. Ya. Kemudian berlangsung terus waktu masa Raja Bujang, beliau wafat, kemudian digantikan oleh anak beliau Raja Sulaiman, ya, Raja Sulaiman namanya. Pada masa Raja Sulaiman lah ini Singkil mencetak uang, ya, mencetak uang emas ataupun perak untuk sebagai alat tukar pada waktu itu, ya. Jadi sehingga semakin maju dan berkembang pada waktu itu, ya. Jadi pada masa kerajaan Raja Sulaiman ini pun, ya, Syekh Kuala itu yang menjadi Qadi Malikul Adil di kerajaan Aceh Darussalam membantu raja, dan itu terkenal pada masa itu dengan hadis majanya, ya. Adat bak po temurhum, hukum bak Syekh Kuala, ya. Kanun bak putro pang, resam bak Paksyamana. Nah, itu sangat terkenal pada waktu itu, ya. Kemudian kerajaan Singkil ini pernah diceritakan oleh Abuya Tengku Baihaqi, ya. Pernah diceritakan oleh Abuya Tengku Baihaqi, yaitu salah seorang pondok pimpinan pesantren di daerah Singkil itu. Dia menggambarkan bagaimana kerajaan Singkil pada masa lalu itu. Mungkin kita bersumber dari beliau juga tentang kerajaan Singkil ini. Bahwa dulu di Singkil itu terdapat dua kerajaan besar, itu Tanjung Mas dan Kerajaan Tualang. Di samping ada kerajaan-kerajaan kecil. Nah, tetapi pada waktu itu Tanjung Mas dan kerajaan Tualang ini merupakan wilayah kekuasaan yang ditaklukkan oleh Raja Minang, ya, ditaklukkan oleh Raja Minang, sehingga ketika Raja Minang ini dari Panggaruyung itu dia akan meminang putri Raja Aceh, dijadikanlah simpang kiri dan simpang kanan itu diserahkan kepada kerajaan Aceh untuk dapat diserahkan begitu, ya. Maka sejak tahun itu kedua wilayah ini jadi merupakan wilayah kekuasaan Raja Aceh. Itulah ceritanya, kisahnya itu. Di samping ada kerajaan-kerajaan kecil lainnya, ya. Maka setelah itu Sultan Aceh pun memberikan semacam tanda kekuasaannya itu, yaitu tongkat jambul emas untuk wilayah kerajaan Singkil, dan juga kerajaan lain-lainnya itu tongkat jambul perak namanya, ya. Ada 13 kerajaan kecil yang di simpang kiri, sedangkan daerah simpang kanan itu diberikan tuh. Jadi sehingga pada waktu itu kerajaan Singkil itu menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Aceh, ya. Di Singkil juga terdapat nama kerajaan Batu-Batu, ya. Kerajaan Batu-Batu ini melahirkan pahlawan-pahlawan yang cukup banyak, ya, cukup besar. Kemudian pahlawan-pahlawan itu antara lain adalah seorang wanita namanya Siti Ambia, ya. Kemudian juga ada Teku Pane, Pak Ona, kemudian Juhur dan Timang. Mereka semua melakukan perlawanan dengan pemerintah Belanda, ya. Kerajaan Batu-Batu ini juga pernah melakukan kerjasama dengan kerajaan Sisingamaraja, ya. Ada satu cerita mengatakan bahwa Sisingamaraja pun sering melarikan diri kemari dan bersembunyi di daerah ini.